Ini halo, sapa dulu ya. Kita nggak akan bahas apa-apa dalam vlog kali ini. Kita cuman mau ngobrol-ngobrol santai saja ya. Aku cuman mau ngobrol-ngobrol santai. Sekitar jam 9 malam, karena aku nggak bisa tidur ya. Padahal besok masih hari Jumat, karena aku masih harus kerja pagi sampai sore jam 5. Habis itu langsung lanjut buka usahaku, buka sore, karena aku kan nggak ada pegawai ya teman-teman ya. Ini aku menanggapi beberapa temen yang inbox aku untuk bikin channel vlog tempat-tempat ritual ya. Cuman sekali lagi kayaknya belum bisa teman-teman. Belum bisanya kenapa? Karena masih masa pandemi. Kalau di luar kota atau luar pulau itu masih sangat-sangat susah ya untuk eksplornya. Aku nggak mau lah nanti di rapid test macam-macam segala macam, nggak mau aku. Jadi kenapa untuk vlog tempat ritual kayak tempat ngalah berkah atau pesugihan atau sejenisnya masih dibuat dua, karena aku sih kepinginnya bikinnya yang masih jarang orang tahu gitu Kak. Dan aku pun kepinginnya sih kalau yang vlog-vlog tentang seperti itu apa ya namanya ya, yang ndak umum gitu. Sebenarnya aku banyak tahu tempat-tempat seperti itu yang ndak umum, cuman kondisinya yang belum bisa untuk aku membuat vlog tentang tempat-tempat ritual itu. Kalau tempat-tempat umum yang sekitaran Jawa Timur sih itu masih aman ya teman-teman ya. Kayak kalau aku harus ke Bali, aku harus nyebrang kemana-mana yang membutuhkan kendaraan yang harus dirapid tes atau aku belum mau teman-teman, karena aku nggak mau ngambil resiko ya teman-teman ya, nggak mau ngambil resiko. Jadi untuk sementara vlog-vlognya ya berseputaran produk kosmetik, wajah, rambut, gitu-gitu dulu. Sebenarnya ada beberapa sih yang mau aku bikin di Jawa Timur, kayak di Tulungagung itu ada. Cuma sudah banyak sih teman-teman yang bikin vlog itu. Tapi mungkin kalau teman-teman kepingin, nanti someday aku buatin ya di Blitar. Soalnya hampir di setiap kota itu ada tempat-tempat, terutama yang di daerah ya teman-teman ya. Ngomong yang di daerah, bukan yang di kota besar. Kalau yang di kota besar kayaknya sudah aura mistisnya sudah hilang. Yang di daerah aku tahu banyak tempat-tempat seperti itu. Jadi teman-teman tungguin ya, nanti kalau masa pandemi ini sudah selesai, aku bikinkan vlog-vlog tentang hal-hal gaib, hal-hal yang berhubungan dengan ngalah berkah, dengan ritual-ritual kejawen atau sejenisnya. Tapi dengan catatan ya teman-teman ya, nanti aku nggak banyak ngomong, karena aku nggak mau nanti aku salah omong di tempat-tempat seperti itu. Karena tetap jaga lisan saja ya, ndak enak. Karena aku pernah punya pengalaman supranatural yang aku bisa bikin aku parno. Dan bukan cuman aku saja, beberapa temenku yang aku ajak, cuman nggak bikin. Waktu itu aku belum bikin vlog ya teman-teman ya. Makanya aku nggak mau kalau bikin vlog seperti itu aku ngomong di tempatnya yang menjelaskan yang enggak, cukup teman-teman tahu saja kondisi-kondisinya seperti itu, seperti ini gitu. Jadi aku nggak banyak ngomong. Teman-teman yang kepingin tahu lanjutnya, nanti teman-teman bisa datang sendiri ke tempat tersebut gitu loh. Kalau teman-teman kepingin tahu detailnya, mungkin teman-teman bisa tanya langsung ke, biasanya tempat-tempat seperti itu ada juru kuncinya gitu, ke warga sekitar gitu. Cuman
Kalau aku sih kalau disuruh jelaskan panjang lebar, meskipun aku tahu di tempat seperti itu aku nggak mau, karena aku takutnya nanti salah ngomong. Ya kalau salah ngomong, sebenarnya kalau salah ngomongnya baik nggak masalah. Yang ditakutkan kalau ada salah ngomong yang nggak baik, kayak kayak kapan hari kejadian yang temen aku itu ya, waktu itu di Bali. Aku sudah memperingatkan dia kalau yang episode sumur kembar itu ya teman-teman ya, aku sudah sempat ngomongin kalau itu tempat berdoa, tempat kamu memohon sesuatu, petunjuk atau apapun, tapi dia seolah-olah munafik gitu ya teman-teman. Aku sudah punya Tuhan atau bla 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 bla, tetapi dia melakukan permintaan teman-teman, dan tahu apa yang teman-teman, pulangnya dia tertimpa musibah gitu. Jadi untungnya sih musibahnya hanya dia kehilangan barang ya teman-teman ya, kehilangan surat-surat berharga di tengah perjalanan teman-teman. Itu di tengah-tengah perjalanan waktu naik kapal itu dompetnya hilang itu teman-teman ya. Aku tidak sebut nama, tapi itu salah satu temanku yang aku ajak ke situ, belajar dari pengalaman dia, dan aku juga punya pengalaman sendiri. Tapi kalau yang pengalamanku sih bagus sebenarnya, baik, karena aku dikabulkan waktu itu. Apa sih yang kamu minta gitu, kalau kamu memang kamu diberi kok gitu. Cuman kalau temanku ini pengalaman yang buruk gitu loh, pengalaman yang buruk dimana kalau kalian tahu orang munafik ya, bilang ndak tapi melakukannya itu. Nah, itu temanku. Jadi waktu dalam perjalanan kembali ke Jawa dari Gilimanuk ke Banyuwangi, itu dompetnya hilang di pelabuhan teman-teman. Dan konyolnya itu dia kan taruh, waktu kalian tahu penyeberangan itu ya, kita kan ngisi form ya. Waktu itu kita touring naik motor, terus habis itu ngisi form aplikasi lah. Dia itu lupa dompetnya ditaruh di meja, naiklah ke motor, terus masuk ke kapal itu, ke ferry itu. Di ferinya belum berangkat, dia nyari dompetnya. Akhirnya kita cari nggak ketemu. Kita sama petugas kapalnya itu kita disuruh turun untuk naik penyeberangan berikutnya. Dan selidik punya selidik, akhirnya aku ngomong coba dibuka CCTV-nya, barangkali diambil orang, karena ada yang ngomong ada orang yang ngambil. Ternyata ketika CCTV di pelabuhan tadi dibuka, itu ndak ada gambarnya teman-teman. Jadi burem, tahu kayak semut itu ya teman-teman. Padahal ada yang ngomong ada yang ngambil. Itu kan aneh ya, kan kita buka CCTV pelabuhan kan nggak sembarangan ya. Waktu itu sempat nggak boleh juga, cuman aku sih ngomong, kan di situ ada polisinya ya, ada polisnya itu, polisi itu kita minta izin gitu loh, karena itu kan ada STNK, ada SIM, ada uang, satu dompet, itu semua surat-surat berharga dia itu jadi satu hilang semua, ATM dan lain-lainnya. Jadi dia tuh kembali ke Jawa itu nggak bawa uang sepeser pun, dan surat-surat berharganya itu hilang semua teman-teman. Akhirnya aku sih sudah ngerasa ndak enak gitu loh. Maksudnya aku sudah punya feeling kalau temanku itu ada something wrong, sesuatu yang ndak beres, ada yang dia lakukan, cuman dia ndak ngaku. Akhirnya ya sudah, ketika CCTV dibuka ndak kelihatan. Aneh itu, di pelabuhan itu kameranya itu jadi burak. Aku sih ndak ngelihat ya, cuman temanku, karena yang yang diizinkan kan cuma satu orang, temanku sama pihak pelabuhan sama polisi katanya itu. Waktu itu burak teman-teman, burak kayak semut-semut gitu kalau dia cerita. Akhirnya ya sudah nggak ketemu. Kita kembali ke Jawa dengan kondisi temanku nggak bawa surat-surat apapun, uang juga sebesar pun enggak gitu. Untuk itu temanku. Kalau akhirnya aku itu waktu sudah nyampe
kalau Bali Gilimanuk, kalau Banyuwangi itu Ketapang ya teman-teman. Sampai Ketapang itu aku masih coba menggali informasi apa yang kamu lakukan, dedes kalau orang Jawa ngomongnya dedes ya teman-teman ya. Kepo apa sih yang kamu lakukan. Akhirnya ketika sudah mendekati waktu dodol itu dia ngaku kalau dia itu ngambil apa sesuatu dari tempat itu, dari tempat ritual sumur kembar itu tadi, berdoa itu tadi, sembahyang tadi, itu dimasukkan dompetnya teman-teman. Dan itu konyol banget gitu loh. Modelnya kayak dia cerita sih ya, kayak rumah keong. Kalau mungkin orang Jawa yang suka-suka seperti itu akan tahu, kayak kol buntet itu ya teman-teman ya, kayak kol buntet itu dia cerita. Aku sendiri nggak tahu wujudnya seperti apa, teman-teman nanti bisa search, cari di Google gitu ya, apa kol buntet itu seperti apa. Itu dimasukin di dompetnya. Bayangkan teman-teman, kol buntet itu kan kecil ya, kalau dimasukkan dompet bisa kan kecil gitu loh. Dia ngambil gitu loh. Terus habis itu dia nggak ngakui kalau dia itu melakukan permohonan atau berdoa di situ gitu. Intinya munafik. Dan yang terjadi kalau menurut perkiraan Mukti ya, diambil sama nggak tahulah apa itu, intinya kayak diperingatkan. Akhirnya ada saling keterkaitan gitu loh. Coba waktu itu dia nggak ngambil, dimasukkan dompetnya, mungkin aku nggak akan berpikiran sampai ke arah situ gitu loh. Makanya kenapa waktu aku bikin vlog itu kan aku nggak sama temanku yang itu gitu loh, aku sama temanku yang lainnya gitu loh. Makanya aku nggak berani untuk ngomong-ngomong yang aneh-aneh karena takutnya aku salah ngomong gitu loh. Kalau temanku itu jelas dia kayak munafik gitu teman-teman. Aku sudah punya Tuhan, aku bla 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 bla, ngomong. Intinya dia menyangkal gitu loh. Dan di tempat itu konyolnya gitu loh. Aduh, jadi itu pengalaman negatif dari temanku sih. Kalau aku sendiri punya pengalaman sih, aku pernah ditemui ya, cuman nggak di tempat itu, di tempat yang lainnya. Itu aku didatangi kayak penunggu situ, kayak putri gitu, orang-orang kerajaan. Apa yang kamu minta, itu akan diberikan gitu. Kalau itu kejadiannya yang waktu aku bahas di waktu Gilang itu ya, di Pujon itu aku mau diberi itu di aduh, itu pengalaman sampai aku nggak berani tidur itu. Tapi pengalaman positif teman-teman, bagus itu. Aku mau diberi semua permintaan yang aku minta, cuman aku ndak tatak ya. Kalau orang-orang ngomong ndak tatak itu apa ya, masih takut lah ya dengan resikonya apa yang di belakang. Meskipun dia ngomong ndak apa-apa, sampai orang-orang yang di tempat itu ngomong ndak usah dikembalikan, kamu dapat rezeki. Tak kembalikan omonganku teman-teman, aku ndak mau. Terus takut ya, karena aku didatangi tak macan putih. Terus habis itu aku ditemui orang-orang kerajaan, kayak pakaian kerajaan sama putri itu. Dan itu pun aku tahu itu jam 2 siang aku ke situ, jam 12 malam aku didatangi. Gila kan? Itu kondisi sudah di rumah loh. Jadi makanya aku kenapa kalau bikin vlog aku nggak banyak ngomong, aku cuman ngambil gambar-gambar biasa. Karena itu tadi teman-teman, aku itu kalau aku suka sebenarnya kalau sama dunia mistis, dunia lain suka. Cuman sekali lagi kalau untuk bikin video pun aku nggak berani harus ngomong jelaskan ini tempatnya ini. Meskipun aku sudah tahu ya teman-teman ya, meskipun aku sudah tahu, tapi aku nggak mau bahas di tempat itu. Jadi di vlog kali ini aku cuman sedikit curhat ya teman-teman ya, karena aku nggak bisa tidur ya. Aku sendiri kepingin bahas apa, aku sendiri kayak boring gitu loh. Karena aku kan orangnya suka suka kegiatan outdoor, suka luar kota, suka bepergian, suka adventure atau petualangan, suka alam. Jadi akhir-akhir ini aku nggak bisa keluar gitu loh. Sebenarnya banyak kalau teman-teman yang punya hobi seperti itu, ayo kita jalan bareng-bareng.
Untuk teman-teman yang suka hobi itu, nanti tak kasih tahu, kita berpetualang bersama waktu aku libur kerja. Kita cari waktu bersama, kita main. Kita nggak usah jauh-jauh untuk sementara ya, nanti Jawa Timur sama Bali saja. Tapi kalau Bali sekali lagi aku belum berani, tapi untuk Jawa Timur oke ya. Jawa Timur safe ya, aman, maksudnya nggak ribet gitu loh. Kita bisa, apalagi kalau suka touring itu jadi nilai lebih ya, karena kita bisa lincah, bisa sambil kuliner, bisa mampir-mampir lah, apalagi di cuaca yang musim kemarau gini. Wah, pasti mantep itu. Tak tunggu teman-teman yang suka punya hobi bareng-bareng gitu, bareng-bareng klinik, atau suka berkunjung ke tempat seperti itu. Ayo teman-teman, kita main bersama, tapi tetap ya jaga perilaku dan perkataannya. Jangan sampai kejadian negatif yang dialami teman-temanku itu kejadian di kalian gitu. Makanya sekali lagi aku ingatkan, bukan sekali lagi tapi berkali-kali, kalau di tempat-tempat seperti itu jangan ngomong yang aneh-aneh, jangan munafik, jaga lisan kalian dan perilaku kalian. Karena apa? Suka tidak suka, memang kita ini berdampingan, dunianya ada teman-teman. Oke, sekian dulu karena aku nggak mau terlalu lama, nanti kalian bosen ya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.